Hai Hai semua, semuanya, kami kami dari dari Klinik QLCC 2021. Halo semuanya, kami dari Teaching Clinic ULCC 2021. Tahukah kamu bahwa negara kita memiliki berbagai keunikan budaya? Penasaran? Yuk ikutin videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlanisa Primasita Dewi. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang adat dan salah satu makanan tradisional berasal dari Suku Aceh. Yang pertama adalah sebuah tradisi yang dinamakan pesijuk. Nah, pesijuk ini biasanya dilakukan dalam serangkaian tradisi seperti pernikahan, syukuran, dan lain-lain. Pesijuk diawali dari kata sijue, yang artinya dingin. Pada hakikatnya, tradisi ini adalah mengingatkan kita untuk memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang makanan tradisional yang berasal dari Aceh, yaitu kuah asam geong atau kuah asam pedas. Nah, sama seperti namanya, rasa dari makanan ini adalah asam pedas. Berbahan dasar asam sunti atau belimbing wuluh yang dikeringkan, dan biasanya makanan ini diolah bersamaan dengan ikan laut atau ikan air tawar. Selanjutnya ada minuman tradisional dari Aceh, yaitu kopi Sanger. Nah, kopi Sanger ini adalah perpaduan dari kopi hitam, susu kental manis, dan gula. Ada salah satu keunikan dari kopi Sanger ini, di mana pembuatan kopi Sanger ini seperti pembuatan teh tarik ataupun kopi tarik, yang menjadikan kopi Sanger ini unik. Sekian penjelasan tentang tradisi dan makanan khas Aceh. Adat dan budaya yang ada di daerah Lampung. Yang pertama ada pakaian adat, terbagi menjadi dua, yaitu saibatin dan pepadun. Perbedaannya adalah saibatin identik dengan warna merah dan emas. Biasanya kepala wanita memakai sigar yang berjumlah 7 lekukan, sedangkan pria memakai kopiah bungkus. Pada pepadun identik dengan warna putih. Aksesoris kepala wanita memakai sigar yang memiliki 9 lekukan, sedangkan laki-laki memakai kopiah emas. Lalu yang kedua ada upacara adat Lampung. Upacara tahayun biasa digunakan dalam pesta pernikahan, hitan anak laki-laki, saat mendirikan rumah, pesta panen raya, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Lalu ada gawi. Gawi merupakan upacara adat masyarakat Lampung untuk memberikan gelar adat kepada seseorang. Terakhir ada alat musik tradisional. Lampung selalu mengiringi upacara adat dan perayaan-perayaan besar dengan menggunakan alat musik gamelan, kompang, sedam, keroncong terbangan, gambus, dan sekedap berkedap. Teman-teman tahu nggak kebudayaan dan kesenian apa saja yang terdapat di Provinsi Banten? Banten merupakan sebuah provinsi yang terletak di wilayah paling barat Pulau Jawa, Indonesia. Penduduk di wilayah Provinsi Banten umumnya adalah suku Sunda, suku Jawa, dan suku Baduy yang merupakan suku asli Provinsi Banten. Salah satu kesenian ritual di Banten adalah kebudayaan Debus Prosoan, yakni kesenian bela diri yang berasal dari Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Debus mempertunjukkan kemampuan manusia yang luar biasa, seperti kebal terhadap senjata tajam, kebal api, minum air keras, dan masih banyak atraksi lainnya yang cukup menegangkan bagi para penontonnya. Tujuan dari kesenian Debus adalah untuk menumbuhkan semangat dengan para pejuang dalam melawan penjajah. Selanjutnya ada Angklung Buhun. Angklung Buhun adalah alat musik tradisional yang berasal dari Kabupaten Lebak yang berada di Provinsi Banten. Diberi nama Buhun karena alat musik ini ada pada saat adanya bersamaan alat musik Baduy. Kata Buhun di sini berarti tua atau kuno. Angklung Buhun biasa digunakan sebagai alat musik pengiring ritual dan sebagai identitas masyarakat Baduy. Nah, itu dia dua kebudayaan yang ada di Provinsi Banten, teman-teman. Jangan lupa untuk menjaga dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada di Indonesia. Terima kasih. Kebudayaan daerah Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh dua kebudayaan utama, yaitu kebudayaan Sunda dan kebudayaan Cirebon. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Sunda dan bahasa Cirebon. Dalam bahasa Sunda sendiri, dikenal beberapa dialek yang memiliki karakter khas masing-masing. Pada umumnya, rumah adat masyarakat Jawa Barat asli berbentuk panggung atau biasa disebut imah panggung, yang memiliki bentuk segi empat agak memanjang. Kemudian ada pakaian adat. Dikelompokkan menjadi dua, diantaranya pakaian adat gaya Priangan dan pakaian adat gaya Cirebon. Dan yang terakhir, ada kesenian, diantaranya ada batik, seni tari, seni musik, dan wayang. Dan lain-lainnya yang masih banyak lagi belum bisa disebut di dalam video ini. Itulah mengapa
Provinsi Jawa Barat disebut sebagai provinsi yang kaya akan budaya. Maka dari itu, jaga dan lestarikan ya teman-teman. Nama aku Hasna Afifa. Di sini aku mau ajak teman-teman semua buat jalan-jalan ke Jawa Timur dan mengenali ada budaya apa sih di sana. Nah, di Jawa Timur ada yang namanya budaya Festival Bandeng. Festival Bandeng ini adalah budaya yang dilakukan untuk menyambut hari besar umat Islam, misalnya sebelum Hari Raya Idul Fitri. Nah, budaya ini dilakukan untuk melestarikan budaya yang ada di sana dan juga melestarikan ikan bandeng yang ada di Jawa Timur. Ikan bandeng yang di Jawa Timur ini biasanya diproduksi di Sidoarjo. Jadi, festival ini biasanya dilakukan di Sidoarjo loh. Nah, logo Kabupaten Sidoarjo pun bahkan ikan bandeng, teman-teman. Nah, sebelum adanya bencana lumpur lapindo, biasanya kita juga melakukan yang namanya lelang ikan bandeng. Jadi kegiatannya bukan cuma membandingkan yang besar ataupun yang kecil ataupun yang terbesar ikan bandeng yang ada di sana, tapi juga ada yang namanya pelelangan ikan bandeng. Menarik banget ya budaya yang ada di Indonesia. Semoga ilmu yang aku share atau ilmu yang aku bagikan bisa berguna untuk teman-teman semua. Makasih udah didengerin. Bye-bye. Kita intip yuk budaya di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tenggara Indonesia. Provinsi ini terdiri dari kurang lebih 550 pulau, dengan 3 pulau utama yaitu Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Timor Belanda. Nusa Tenggara Timur memiliki makanan khas yang sangat unik, antara lain jagung bose, yaitu bubur khas Kupang yang di dalamnya terdapat campuran kacang merah dan kacang tanah dengan cita rasa yang unik. Kemudian ada cate mak jagung, terbuat dari perpaduan jagung, labu lilin, dan kacang hijau, biasa dihidangkan sebagai makanan penutup. Kemudian ada sei atau daging asap, yang biasanya menggunakan daging babi atau sapi. Selanjutnya, kita akan lihat baju adat dari beberapa suku di Nusa Tenggara Timur. Ada baju adat suku Rote yang merupakan perwakilan dari baju adat Nusa Tenggara Timur. Kemudian, ada pakaian adat suku Sabu dan pakaian adat suku Dawan. Ada juga festival unik, yaitu festival menangkap paus secara tradisional. Itulah budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sangat menarik ya. Berbicara mengenai kebudayaan Sulawesi Selatan, berarti mengenal adat kebudayaan yang ada di seluruh daerah Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan terdapat banyak etnis dan suku, tapi yang paling mayoritas adalah suku Makassar, Bugis, dan Toraja. Demikian juga dalam pemakaian bahasa sehari-hari. Ketiga etnis tersebut lebih dominan. Bahkan, kebudayaan yang paling terkenal hingga ke luar negeri ialah budaya dan adat tanah Toraja yang khas dan menarik. Selain itu, untuk rumah adat di Sulawesi Selatan yang berasal dari ketiga daerah Makassar,
Bugis, dan Tanah Toraja memiliki arsitektur yang hampir sama bentuknya. Rumah-rumah tersebut dibangun di atas tiang-tiang sehingga rumah adat yang ada memiliki kolong di bawahnya. Ada juga kesenian daerah lainnya yang sering dipentaskan pada acara tertentu, yakni tari Pakarena dan tari empat etnis yang menunjukkan keberagaman etnis budaya Makassar, Bugis, Toraja, dan Mandar di Sulawesi Selatan yang merupakan tari tradisional. Kali ini adalah salah satu kebudayaan di Maluku, yaitu kebudayaan Arumbai. Arumbai adalah bentukan karakter masyarakat Maluku, baik yang tinggal di pesisir maupun di pegunungan. Arumbai adalah kebudayaan berlayar dalam masyarakat Maluku yang berjuang melintasi lautan dan merupakan bagian dari terbentuknya suatu masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat Tanimbar dalam mitos Bersaidi meyakini bahwa para leluhur mereka tiba di Pulau Yamdena setelah melewati perjuangan yang sulit di lautan. Kedatangan para leluhur dari Pulau Seram dan Pulau Jawa seperti Gresik dan Tuban dan Pulau Bali yang menjadi bagian dari cerita keluhuran masyarakat di Maluku Tengah, Buru, Ambon, Lease, dan Maluku Tenggara. Ragam cerita inilah yang membentuk terjadinya persekutuan pelagandong antar negeri. Dalam Pataka daerah Maluku, Arumbai menjadi simbol daerah yang berisikan 5 orang sedang mendayung menghadapi tantangan lautan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nesa. Wait. Coba lihat, kalian ada yang tahu nggak kira-kira ini batik dari daerah mana? Ayo, tebak. Oke guys, daripada penasaran, jadi ini motif cendrawasih dari Papua. Jadi keindahan bulu dan ekor yang tidak tertandingi. Motif ini menonjolkan kecantikan burung cendrawasih dan alat musik tifa. Jadi warna-warna batiknya didominasi hijau, merah, sama kuning keemasan. Batik bermotif burung cendrawasih ini memberikan kesan tegas pada penampilan pemakainya. Oke, next guys, ini lihat coba. Ini kira-kira lagi apa nih bapak-bapak ini? Ada yang tahu nggak, Pak? Oke, tentu saja ini masih berhubungan dengan tradisi yang ada di Papua ya guys. Jadi ini tradisi Ikipale yang ada di suku Dani, yaitu tradisi memotong jari. Aduh, serem banget kan guys. Jadi ini dilakukan untuk mengungkapkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang telah meninggal. Oke guys, itu tadi kebudayaan yang ada di daerah Papua. See you guys, thank you. Nah, itu dia keunikan kebudayaan Indonesia. Sebagai generasi muda, ayo kita menjaga dan melestarikan budaya kita. Sampai jumpa di Teaching Clinic tahun depan ya. Bye.